Tiap hari sih saya pakai mobil ini untuk daily activity saya dari Senin sampai Sabtu. Kalau libur biasanya pakai jalan sama anak-anak juga, sama keluarga. Even kalau dipakai buat kondangan ya pakai kondangan, dipakai buat ke tempat saudara juga ya. Semua activity saya memang dipakai dengan mobil ini. Saya Magis, pemilik Jeep Cherokee 2500 tahun 99. Kalau dari kecil emang saya suka produk otomotifnya Amerika sih. Emang hobi juga mungkin ya. Soalnya kebetulan juga emang dari kecil, dari saya mungkin lahir juga emang dari ayah saya juga udah pakai motor Harley Davidson. Ya memang udah biasa dengan hal-hal yang bau-bau Amerika. Saya pilih mobil ini sih karena emang modelnya unik, gagah. Terus emang dari kecil juga emang udah suka banget sama mobil ini dari zaman main layangan, ngelihat orang lewat pakai mobil ini dulu kecil tahun 90-an. Oh, udah gua kejar tuh naik sepeda lari-lari ya kan, saya liatin gitu. Ya, kurang lebih sih gitu. Kalau menurut orang-orang sih mobil ini dibilang boros, spare part juga susah. Tapi sih sejauh ini sih kalau saya pakai alhamdulillah sih nggak ada masalah. Kalau konsumsi BBM sejauh ini sih kalau relatif ya menurut saya mungkin kalau saya hitung sih mungkin 110 sih untuk yang 2500 ini sih masih dapat. Dengan catatan sih kaki disekolahin. Terus mungkin lebih seringnya sih kalau saya sih daily pakai nggak pernah ngebut ya. Daily biasanya RPM 2000 ya, langsam di 2000, jalan ganti gigi oper di 2000. Di tol juga kecepatan biasanya 60. Kalau gitu sih alhamdulillah sih irit menurut saya. Kalau untuk servis biasanya ya ada sih bengkel, cuman ya kalau saya sih biasanya memang untuk mobil ini biasanya saya kerjain sendiri. Biasanya paling ya saya cukup beli oli Valvoline ya atau apalah merek lain juga nggak apa-apa. Tapi yang penting oli rutin diganti. Terus kita cek untuk apa namanya air radiator juga pastinya kalau untuk daily, sama untuk 2 kali ganti oli biasanya pasti rutin ganti air filter oil filternya pasti diganti. Kalau untuk biaya kurang lebih kalau kayak oli ya paling nggak 450 ribuan lah ya. Terus kalau untuk oil filter biasanya kan ya 100.000 sampai 150.000 lah. Saya kira sih untuk setiap bulan kalau misalnya memang untuk daily servis seperti itu sih masih oke lah. Kalau untuk servis apalagi servis ECU, ini kan mobil kan udah pakai ECU. Ada sih rekomendasi sih di BSD, bengkel namanya Garasi Babe. Nama orangnya ya adalah Pak Eko tuh. Wah itu top lah untuk kalau misalnya mau servis ECU. Namanya Garasi Babe. Dan untuk pajaknya sih relatif murah untuk ya namanya mobil tahun tua ya pasti murah lah, kurang lebih 1 jutaan lah. Ini ada informasi juga nih. Apa tuh? Usia jangan dilihat mesinnya jelek, buluk biarin, yang penting mah jalan tiap hari bisa gitu. Nah ini biasanya sih kalau udah ring pistonnya udah kena, biasanya suka ya ini kan air filternya biasanya memang suka masuk tuh oli ke salurannya dia nih, masuk ke sini. Nah ini si air filternya memang penyakitnya tuh suka basah jadinya karena si oli. Nah makanya ini saya bikinin oil catch tank, jadi uap oli yang naik ke sini jadi tangkap di sini, jadi udara yang masuk ke sini itu jauh lebih bersih, nggak basah lagi, udah ketangkep di sini. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya uap olinya itu udah naik.
tinggal kita cek di sini gitu. Untuk kekurangan dari mobil ini ya, namanya juga mobil tua, banyaklah kekurangannya. Ya mungkin kalau untuk spare part sih mungkin kita masih gampang dapetnya. Ya apa, komunitas anak-anak Jeep kan ada banyak juga gitu. Ya kita masih gampang lah nyarinya kalau untuk soal spare part. Tapi kalau untuk aksesoris memang agak sulit sih kadang. Ya memang mesti pinter-pinter nyari juga, nggak semudah kayak kita nyari mobil yang Jepangan atau apa yang spare partnya banyak gitu. Ya beda sih, memang perlu ada minat khusus juga ya, kita harus ada hobi juga untuk nyarinya seperti itu sih. Kalau penyakit mungkin lebih ke kaki-kaki ya. Memang agak risih juga sih, tapi nggak juga sih kalau memang kita pakai bukan untuk off-road kayak gitu-gitu, mungkin masih bisa dibilang oke lah gitu. Memang agak bantingan ya, maklum lah namanya juga mobil SUV Jeep gitu kan, ya memang agak keras gitu untuk bantingan. Agak kurangnya sih paling ya di situ. Tapi ya kalau kita lagi di lampu merah gitu kan, namanya naik mobil gini pasti banyak yang ngeliatin lah. Saya pakai mobil ini sih udah kurang lebih 5 tahunan kayaknya ya. Ya kurang lebih segitulah. Kalau dapat mobil ini waktu itu dapat dari temen anak orang imigrasi, kerja di imigrasi, yang kebetulan dijual gitu kan. Mobil ini dari Aceh, terus memang dikirim dari Aceh ke sini. Terus ya udah dia kebetulan temen juga anak imigrasi itu, ya dia bilang sih katanya dari orang bule atau apa yang dia udah nggak pakai lagi, terus memang niat mau dijual karena terkait biaya, dia mau pulang ke negaranya mungkin gitu kan, makanya saya beli mobil ini gitu waktu itu. Kalau dari awal pemakaian, dari saya awal beli mungkin sih belum pernah untuk major service gitu sih belum. Paling waktu itu sih saya memang PR-nya nggak ada sih, hampir nggak ada. Mungkin di dashboard waktu itu ada yang pecah, saya nyari, dapet, saya pasang, dapat dari anak komunitas juga. Terus waktu itu dari sejauh itu paling belum ada modifikasi juga. Paling waktu itu sih saya ganti pelek sama ganti ban aja. Velgnya yang dipakai sih velg kalengnya TJ, tahunnya saya lupa lah. Ya kebetulan saya lihat waktu itu ada di brosur pakai pelek ini, saya lihat ya memang dari kecil juga saya ngeliatnya waktu itu juga itu. Saya lihat bagus ya, saya pakai di mobil sampai sekarang. Bannya saya pakai BF Goodrich, tapi ini yang Advantage. Ya versi murahnya dari BFG yang lain lah. Tapi sejauh ini sih bannya dipakai enak loh. Ini size-nya 235 kali 75. Ring 15. Intinya sih kalau yang mau pakai mobil Cherokee, yang mau mulai hobi pakai Cherokee, nggak perlu takut sih ya. Ya saya bilang banyak, ada bengkel temen saya juga buat rekomen oke lah gitu. Buat nyari spare part juga ya, mau hubungin saya juga boleh, mau hubungin temen saya juga boleh. Banyak lah, masih relatif gampang lah gitu ya, ketimbang main mobil hobi yang lain kayak Citroen yang lama, Renault yang lama, Peugeot, wah itu susah deh. Mungkin levelnya beda sama yang itu. Kalau yang perlu diperhatiin, satu kaki-kaki, mesin juga, terus perhatiin juga kolong-kolong tuh ada yang kropos atau enggak, itu memang mesti ada perhatian khusus lah gitu. Terus kalau untuk sasis kan dia memang kan nggak ada, dia kan monokok kan, jadi dari bodi udah langsung dengan sasis gitu. So far sih mobil oke lah. Khususnya di sini ada ban serep, ada dudukan, di sini juga ada knalnya. Cuman memang karena saya sama anak-anak sering jalan-jalan, suka bawa sepeda juga. Mereka juga suka tidur-tiduran di sini kalau lagi jalan, makanya mendingan dilepas. Kalau yang 2500 itu setahu saya
yang keluar di Indonesia itu memang kebanyakan bukan kebanyakan sih, memang manual ya. Tapi kalau yang 4000 ada yang manual tapi populasinya bisa dibilang jarang lah. Kalau 2500 sih populasinya emang dikit. Terus kemungkinan juga kebanyakan 2500 tuh kalau saya temuin, waktu itu saya udah pernah lihat juga, emang kondisinya nggak sebagus yang saat ini saya punya lah. Tapi dan kebanyakan juga orang beli itu mungkin buat diambil, dikapakin, mungkin dicopot pintunya, lampu-lampunya diambil, emblem-emblemnya diambil. Terus mayoritas juga kebanyakan sih kalau sekarang orang suka malah yang joknya itu yang fabrik, makanya banyak yang dapat 2500 terus diambil nih joknya, dipindahin ke yang 4000 seperti itu. Kalau limited 4000 dia mayoritas kan ininya joknya kalau yang limited udah dibalut sama kulit. Tapi kalau yang sport, yang manual kan itu mungkin tipe yang paling rendah lah. Memang kebanyakan dia fabrik, wall kayak gini. Panel wood, terus apa lagi ya? Ya udah itu sih, udah kulit dia mah. Namanya bawa mobil tua memang harus ya, kita bukannya takabur lah. Ya kalau saya sih harus ya, wajib kudunya tuh bawa kunci-kunci. Kunci-kunci, pergantian ya busi cadangan, pokoknya lem apa segala macam itu. Kalau bawa mobil tua ya mendingan bawa sih daripada enggak, ketimbang nanti tiba-tiba ada apa-apa di jalan, bingung deh kalau nggak ada kunci, pusing.